Shalom, Shalom Kingdom Leaders. Wow, tak terasa sudah 5 bulan kita tidak berjumpa dengan Bapak Rohani kita, Pak Roni, ya terakhir bulan Februari, ya sekarang sudah bulan Juli, ya kurang lebih 5 bulan. Semuanya pasti kangen dengan Pak Roni ya. Oke, nah, kali ini Fellowship Rayon Kepri sangat spesial. Kita dilayani oleh para gembala-gembala cabang. Wow, berikan aplaus dulu. Mewakili dari Rock Sentral Sukajadi, Ibu Gembala menyediakan tempat pastinya. Karena beliau tidak bisa memainkan alat musik dan lainnya. Dari Icat mewakili Rock Sentral Sukajadi. Rock Nagoya sama juga, bapaknya bisa pegang semuanya, mic pun bisa dipegang. Tapi kalau nyanyi, turbulen semuanya sudah terkait. Ya. Jadi diwakili oleh anak saya Kevin. Dan kita mulai dari belakang dulu. Ada soundman yang mengatur semua untuk sound, mendampingi dari soundman Batam punya Rudi, didampingi oleh Bapak Lucky Lesnusa. Yes, dari Rock City Center Tanjung Pinang. Dan tak kalah keren juga drummer kita. Wow, drummer kita ini luar biasa. Ya. Dari Rock Mahkota, Bapak Abraham Losu. Basis kita sudah tidak kalah keren, kumisnya selalu ada, ya. Dan tak pernah tidak ada kumisnya, selalu ada. Nah, adalah dari Garam Ministry Batam, welcome Bapak Theo, haleluya. Yes. Yang tidak kalah keren juga kita ada berkolaborasi ya dengan GBI Salt and Light ya. Bapak Samuel Gea menjadi gitaris kita malam hari ini. Ada emergency jadi langsung ada kolaborasi dengan GBI Salt and Light. Kalau SL kita Imam Pemuji sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Sebagai RPC, koordinator RPC RIM, kita menyambut Pak Daniel Ray, yes, beserta dengan Ibu sebagai Imam Pemuji dari RDZ ya, Bu Rina Ray. Dan yang di belakang kita akan nanti melihat ada dari perwakilan Rock Mahkota juga lagi, yaitu Mika Allen. Bersama dengan para singer juga yang lain, ada dari Rock Tanjung Pinang City Center, Jessica, dan dari Garam lagi juga istri daripada Pak Theo, Putri. Please welcome buat semuanya, dan saya percaya malam hari ini akan luar biasa, kita dilawat dan dahsyat dengan pujian dan penyembahan dari Pak Ray. Saya undang Pak Ray dengan hormat. Yes. Shalom saudara, coba bangkit berdiri sebentar. Hampir 5-10 orang, hampir 5-10 berikan tos, katakan Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Haleluya, come on. Kita satu dalam Tuhan, haleluya. Sambil bertepuk tangan semua. Is to our God, sing every word.
is to our God. Every praise is to our God. Come and sing. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. One more time. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come everybody say, God my Savior, God my healer, yeah. God my deliverer, yes, yes he is, yes he is. God my Savior, God my healer, God my deliverer, yes he is. Come on, clap your hands, say, God my louder, God my. Lebih keras lagi. Aha. Sekali lagi lebih keras lagi kita. One, two. Amen. God my Savior, God my healer, God my deliverer, yes he is. God my Savior, God my Savior, my healer, God my deliverer, yes he is, 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 yes he is. One more time. Yes he is, yes he is, yes he is, yes he is. Say, yes he is, yes he is. Tepuk tangan lebih meriah bagi Rajamu. Katakan haleluya. Suatu Tuhan kita besar dan ajaib. Haleluya, come on. Tepuk tangan seperti ini semua. Engkau besar, perbuatanmu ajaib bagi kami Tuhan. Sebab hanya Kau yang kami puja. Say,
dan sangat terpuji. Katakan. Kau lebih dahsyat Dari segala Allah, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Haleluya. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat semua. Dahsyat, 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 say dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Sorak-sorai bagi Rajamu, come on. We thank you for your presence, God. We love you. We are gathered together now to worship you, to adore you, to magnify your name. Wow. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Let's we declare His name, your name, your name. We love you, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come with your power. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. Come with your power. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for
Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Amin. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah. Cepat saja katakan, satu yang amin. Wow. Amen. Again. Satu yang ku rindu, satu yang ku. Bawaku ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau
selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku
the glory. Sing it aloud, louder. You are worthy of it all. Oh, You are worthy of it all. hey, For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. you are worthy. You are worthy of it all. Benar Tuhan, Kau yang layak. You are worthy of it all. Haleluya. For from you are all things, and to you are. Or from you are. For from you are all things, and to you. Or from you are. For from you are all things, and to you are all things. Oh yeah. You deserve the glory. Oh, terpujilah namamu ya Raja mulia. Firman-Mu mengatakan bahwa sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara bersaudara diam rukun bersama, berdiam dengan rukun. Sebab firman-Mu menjamin ke sana Engkau akan memerintahkan berkat-berkat serta kehidupan untuk selama-lamanya. Kami percaya malam ini malam di mana Tuhan memerintahkan berkat-berkat. Malam ini adalah malam di mana Tuhan memerintahkan kehidupan yang kekal itu terjadi atas setiap kami. Nyatakan firman yang mendatangkan berkat, nyatakan firman yang mendatangkan kehidupan, nyatakan firman yang mendatangkan kesucian, kekudusan itu bagi setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dalam nama di atas segala nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Haleluya. Silakan saudara duduk kembali. Saya senang sekali malam hari ini melihat kolaborasi bagaimana para pemimpin melayani bersama-sama. Saudaraku ya, saya berdoa, saya harapkan ini bukan terjadi karena ada pertemuan seperti ini, tapi biarlah itu membawa keterpautan hati kita satu dengan yang lain ya. Bagaimana kita akan bergerak bersama-sama. Sebab saudaraku dikasih Tuhan, tidak akan ada satu kegerakan yang luar biasa tanpa adanya unity. Sebab itu kita butuh Spirit of Christ is the spirit of reconciliation. Bekerja kuat untuk menyatukan kita bergerak bersama-sama. Puji Tuhan, malam hari ini saya diminta sharing. Sebetulnya ini bocoran sedikit untuk Kingdom Leadership Conference bulan depan. Ya. Karena sebetulnya tema bulanan kita kan sekarang Loving God. Tapi saya diminta Burut kasih tahu saya, ya karena ada pekerja-pekerja tidak semua berangkat ke Bali. Maka kasih bocoran dikit lah tema yang menjadi tema daripada KLC yang ada di Bali bulan depan. Akhir bulan depan. Yaitu Kingdom Invasion. Ya, bagaimana kerajaan Allah itu harus menginvasi ya, menyerbu saudaraku dikasih Tuhan. Ayat yang mendasarinya saya akan bacakan, tapi ini lebih baiknya kita baca bersama-sama. Ini sudah nyala ya Pak ya? Sudah on ya? Oh belum ya? Ya enak next gitu aja ya. Oke, kita baca satu ayat saja. Ini ayat tema kita pada waktu KLC bulan depan. Ya, mana tadi Pak Re? Kepanasan ya. Oke. Duduk di depan Pak Re. Mana Pak Luki tadi mana? Luki Les Nusa. Nah Pak Luki udah serahkan sama juniornya lah. Pak Luki di depan. Pak Theo sudah ada. Mana istrimu Pak Theo? Oh dipisahkan ya. Sengaja memisahkan. Pak Samuel ya. Welcome to the family Pak. Ya puji Tuhan. GBI Salt and Light. Wah keren tuh. Ya.
Salt itu kalau di kami di keluarga besar Rock itu ada singkatannya Pak. Garam itu, S itu salt, S-nya itu spiritual. Jadi rohani itu ya. Lalu A-nya itu authority, berotoritas. Lalu kemudian L-nya itu leadership, kepemimpinan. Baru kemudian T-nya adalah transformation. Terjadilah transformasi. Ya, light-nya juga ada singkatannya Pak. Light terang itu adalah pertama adalah love, ya, kasih. Lalu integritas. J-nya itu ada grace, G-nya. R-nya H-nya itu humility, ya, kerendahan hati, dan T-nya adalah truth, ya, kebenaran. Kita baca satu ayat ini Kejadian 1 ayat yang ketiga. Bersuara ya saudara, jangan baca dalam hati. Orang Surabaya bilang wis kakean batin. Udah banyak simpan hati, sekarang perkatakan 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu terjadi. Ayat ketiga ini muncul setelah ada peristiwa di ayat 1 dan ayat kedua. Ayat 1, Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haares. Dia ciptakan semuanya. Tetapi para ahli teologi meyakini di ayat yang kedua itu disebutkan bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, menutupi samudra raya. Ya, lalu roh Allah melayang di atasnya. Para ahli teologi menyadari, meyakini bahwa disitulah terjadi pemberontakan Lucifer. Lucifer yang diciptakan Tuhan sebetulnya punya tugas yang mulia saudaraku. Dari 3 malaikat besar, dia salah satu malaikat besar. Yang pertama itu tentunya Michael, pelindung, pemimpin peperangan, Mikael. Malaikat kedua yang besar Gabriel. Gabriel itu a messenger, pembawa berita, ya, tentu good news, berita yang baik. Tapi kemudian saudaraku Lucifer, dia pemimpin pujian di sorga. Tetapi kita tahu persis bukan, dalam kesombongannya dia ingin menyamai Tuhan. Akhirnya dalam dosa kesombongannya, dosa keangkuhannya, dia dibuang dari sorga. Nah pada waktu dia dibuang dari sorga saudaraku, dia dibuang ke kosmos. Dia menguasai udara ini dan dia bergerak saudaraku di planet bumi ini. Dan terjadilah kekacauan itu. Ya, ayat yang kedua itu. Jadi ketidakberaturan, kekacauan di situ, kegelapan terjadi. Dengar saudaraku, di mana kuasa iblis dinyatakan, kegelapan akan merajalela di sana. Tetapi di tengah kegelapan seperti itu, firman Tuhan datang lagi nih ceritanya. Firman Tuhan berkata, let there be light. Jadilah terang. Saudaraku, yang namanya terang itu selalu sanggup mengatasi kegelapan. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita menjadikan Kristus sumber terang itu menguasai hidup setiap kita, maka saya percaya dalam hidup kita saudaraku, kita tidak akan pernah lagi dalam kompromi, kita tidak akan lagi bergaul memberi kesempatan kepada kegelapan menguasai setiap kita, tapi terang Kristus akan bercahaya kuat di dalam hidup setiap kita dan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di sini ada banyak saya lihat putra-putri Papua. I love Papua. Saya mengasihi Papua saudaraku. Ya, saya tiap tahun selalu ke Papua. Tahun ini saya sudah 2 kali ke Papua. Ya, dan rencananya 3 bulan lagi berangkat lagi ke sana. Jadi tahun ini lebih 4 kali tahun ini saya. Saya sudah 4 kali nih. Sampai bulan 6 ini sudah 4 kali saya ke Papua. Baru ingat istriku ini sekretaris pribadi ya. Dia ngingetin saya kadang-kadang kita bisa lupa. Jadi tahun ini saya bisa 4 sampai 5 kali akan ke Papua. Orang Papua itu jelas ya, Tuhan kasih warna kulit yang khusus. Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Yang hitam manis, pandang tak jemu. Bingung Richard. Ini nada dasar apa ini? Ya, saudara aku kasih Tuhan. Warna kulit boleh, warna hitam. Tapi yang penting Kristus sang terang ada di dalam hati setiap kalian anak-anak Papua. Amin. Ya, saudaraku, terang selalu sanggup mengalahkan apa disebut kegelapan. Nah ini ayat ini menjadi ayat tema kita. Kenapa saudaraku? Terang itu menginvasi. Terang itu menyerbu kegelapan.
Saya beritahu saudara, salah satu karakteristik kerajaan Allah itu adalah menginvasi. Tidak ada ceritanya kerajaan Allah itu maunya cuman kunci G. Cuma duduk-duduk santai-santai lalu sambil nyanyinya lagu ini. Ku ingin tetap di sini. Tahu? Terus-terusan ku di sini. Ku tak mau pergi melayani, biarlah ku pun terus di sini. Itu lagu itu kalau diteruskan bunyinya begini. Aku masih seperti yang dulu. Saudaraku, diteruskan menunggumu. Itu malaikat aja sampai bingung sama orang Kristen. Waktu dia di gereja nyanyinya, aku berubah, sungguh ku berubah gitu. Sampai di rumah, aku masih seperti, ya bingung malaikatnya kan. Lu bilang berubah, sekarang aku masih seperti dulu ya. Nah ini intermezzo saja. Saudara aku kasih tahu, kerajaan Allah, kerajaannya menginvasi, menyerbu bahkan. Saya akan kupas satu persatu, kerajaan dulu baru invasi lebih dulu. Nanti terakhir saya gabungkan. Ide tentang kerajaan Allah ini muncul dari mana sih? Ya, ide pertama kali muncul, next slide, itu ada di Yohanes 1 ayat 1. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah apa? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi sebelum Tuhan menciptakan langit, bumi beserta segala isinya, lebih dulu sudah ada firman, gitu ya. Nah, kata firman ini diambil dari kata Yunani logos, bukan rema. Nah, kata logos itu singkatnya artinya begini, idenya Tuhan. Kalau saudara belajar tentang teologi kerajaan Allah, inilah yang disebut dengan God's big idea. Ide besarnya Tuhan. Wow. Saudara jangan main-main sama ide loh ya. Jangan main-main sama gagasan di pikiran. Saudara, gedung ini bisa ada karena sebelum dibangun gedung ini sudah ada gagasan lebih dulu. Paham maksud saya saudaraku? Ya, tadi saya dari Singapura naik ferry ya. Lalu kemudian saya lihat saudaraku, ya sudah sekian tahun saya tidak naik ferry dari Singapura ke sini kan. Saya lihat ada banyak hal. Ya ada hotel baru di situ. Saya lihat ini bisa terjadi karena semua dimulai dari ide gagasan. Apa yang membedakan antara seorang CEO petinggi di sebuah perusahaan dengan petugas cleaning service? Apa yang bisa membedakan? Kira-kira apa? Satu, gajinya. Ya, gaji cleaning service dibandingkan CEO pasti bahkan bisa berpuluh kali lipat daripada gaji itu. Saya tidak merendahkan seorang CEO ya, cuman sebagai contoh saja. Apa yang menyebabkan gajinya CEO lebih mahal daripada cleaning service? Padahal cleaning service itu kan kerja keras. Apa yang membuat jadi mahal saudaraku? Seorang CEO. Ininya, gagasannya, pola pikirnya. Dan itu dibentuk keputusan-keputusan diambil karena berasal dari gagasannya. Nah, Tuhan punya gagasan. Sebelum langit bumi diciptakan, ada ide besar dalam pikirannya Tuhan. Idenya itu apa saudaraku? Nah ini dia. Disebut kolonisasi kerajaan. Kingdom colonization. Apa itu ya kolonisasi kerajaan? Saudara jangan alergi dengar kata kolonisasi ya. Karena kolonisasi itu berbicara perluasan. Ya perluasan. Saudara lihat usus kita disebut apa? Kolon. Ya kolon. Nah, kalau saudara boleh tahu usus itu kalau diuraikan meteran saudara. Panjang sekali. Jadi itu kayak sesuatu yang diperluas seperti itu. Nah ide besarnya Tuhan itu disebut kolonisasi kerajaan. Artinya begini loh. Kerajaan sorga diperluas oleh Tuhan sampai ke planet bumi. Dan diperluasnya itu bukan cuma sekedar diperluas. Tapi Tuhan mau supaya perluasan kerajaan sorga ke bumi itu dengan menggunakan
budaya kerajaan Allah. Supaya di bumi ini ada budaya baru. Budayanya disebut budaya kerajaan Allah. Makanya Yesus waktu mengajarkan doa dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Dia berkata, datanglah apa? Kerajaanmu. Terus jadilah kehendakmu di mana saudaraku? Di bumi. Seperti di mana? Di sorga. Itu doa Bapa kami. Itu doa kolonisasi. Doa Bapa kami juga bisa disebut doa kolonisasi. Karena itu doa perluasan kerajaan sorga di planet bumi. Ya, saya malam ini sedikit memberi pengajaran. Habis permintaannya suruh menjelaskan kingdom invasi ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan penerapannya gimana. Jadi suruh bisa ngerti ya. Sebelum ada langit bumi sudah ada firman. Nah firman itu ide besarnya Tuhan. Apa isinya? Dia mau supaya sorga diperluas sampai ke planet bumi. Dia mau supaya di bumi ini ada budaya baru ya yang disebut dengan budaya kerajaan sorga. Saudara mungkin bertanya Pak, contohnya budaya kerajaan sorga itu apa gini? Saya kasih contoh aja. Waktu Yesus ngajar dalam Injil Matius 5 pasal 6, 7. Dia banyak mengajarkan tentang budaya kerajaan. Salah satunya begini. Kalau ada orang menampar pipimu, serahkan pula pipimu yang lainnya. Kalau sekarang dunia kan enggak. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Yesus mengajar beda budaya kerajaan. Kalau ada orang menampar pipimu, serahkan pipimu yang lain. Yesus mengajarkan apa saudaraku dikasih Tuhan? Ampuni orang yang bersalah kepada kamu. Itu budaya kerajaan saudaraku. Bahkan dia bilang gini, kasihilah dan doakanlah musuh-musuhmu. Tidak sama dengan budaya bumi saudara. Budaya sorga. Apalagi berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Ini budaya kerajaan. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Menjaga hati supaya tetap suci kudus. Karena menjaga di situ dalam pengertian firman Tuhan. Super maksimum security. Saya pernah melayani beberapa penjara. Jadi saya di Jakarta, Tangerang tuh keluar masuk penjara. Bukan karena saya di penjara. Karena kami punya pelayanan penjara secara rutin. Nah saya pernah masuk ke kelas 1A di Tangerang. Waktu itu mengunjungi Bapak Saifuddin Ibrahim. Yang sekarang ada di Amerika itu dan dapat suaka politik di sana. Yang namanya sedang dikejar-kejar dicari-cari. Ya maka saya datang untuk mendoakan. Ya sesama hamba Tuhan lah saling menguatkan. Tapi sebelum saya masuk ke penjara itu. Tiba-tiba petugas itu stop saya. Stop Pak, tunggu Pak di luar Pak, jangan masuk dulu. Saya ada bis masuk. Bisnya LP, Lembaga Pemasyarakatan. Tahu-tahu satu-satu narapidana itu keluar saudaraku. Pakai baju hitam, celana hitam, baju putih. Loh gak diborgol. Terus gak ada yang jaga. Jadi penjahat, jangan bilang penjahat. Para narapidana itu keluar dari itu masuk ke bis satu-satu. Saya bayangkan loh kalau ada salah satu lari lompat pagar. Bisa saudaraku. Tapi saya langsung berpikir, oh pasti ini narapidana yang kelas ringan. Misalnya nyuri kah atau ya melakukan penipuan apa. Tapi waktu saya pergi ke Nusa Kambangan. Nah itu penjahat yang hukumannya hukuman mati seumur hidup ya. Rata-rata banyak atas 20 tahun dikirim ke sana. Waktu saya ke sana saya temukan di blok-blok sana itu memang sudah penjaranya kan paling menakutkan kalau orang bilang menurut para narapidana. Tapi saya lihat di dalam penjara itu ada satu blok khusus yang dijaga ketat. Saya tanya sama petugas, itu ruangan untuk apa Pak? Itu para teroris Pak yang hukuman mati. Bahkan seumur hidup bahkan hukuman mati. Oh penjagaannya disebut super maksimum security. Waktu Alkitab berkata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kata jagalah hatimu itu dalam bahasa Ibrani mengandung pengertian penjagaan super maksimum. Jadi kita ini saudaraku budaya kerajaan itu menjaga hati. Ada orang ngabari berita-berita hoax, berita buruk. Saudara gak langsung gampang terpengaruh. Karena saudara jaga super maksimum. Ada orang mempengaruhi saudara untuk berbuat sesuatu kesalahan atau dosa. Saudara jaga hatimu.
Kenapa? Super maksimum. Ini bentuk budaya kerajaan. Sehingga kita nggak akan jadi orang yang sembarangan, sembrono dan sebagainya. Jadi ini ide besarnya Tuhan. Next slide lagi. Ya. Nah, setelah Tuhan punya ide besar kerajaan Allah supaya diperluas sampai ke bumi, muncullah baru Kejadian 1 ayat 1. Tadi Yohanes 1 ayat 1 itu sebelum penciptaan, tapi sekarang Tuhan mulai menciptakan. Nah, bunyinya begini kan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, kalau bahasa Ibraninya itu Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Kata pada mulanya ini saudaraku, bahasa Ibraninya itu Bereshit. Coba ucapkan bersama saya, Bereshit. Bereshit, akar katanya reshit. Apa artinya Bereshit? Pertama artinya adalah pada mulanya. Arti kedua yang pertama. Ini yang mengejutkan. Arti yang ketiga adalah kerajaan yang kekal. Saya beritahu saudaraku, kalau ada kerajaan kekal berarti ada apanya? Rajanya. Jadi narasi pertama yang dibangun Alkitab untuk memperkenalkan kepada manusia, siapa itu Tuhan? Bukan Tuhan sebagai kasih. Sekalipun Allah adalah kasih, itu keberadaannya kekal. Tetapi narasi awal yang dibangun Alkitab untuk memperkenalkan diri siapa Tuhan kepada manusia, Tuhan sebagai raja. Orang Israel, orang yang berbahasa Ibrani, begitu baca Kejadian 1 ayat 1 pakai bahasa Ibrani, mereka langsung tahu bahwa Tuhan disebut raja. Makanya tadi lagunya betul. Gak ada janjian sama Pak Ray tadi ya, tapi lagu-lagunya cocok. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Jadi keberadaannya, Alkitab memperkenalkan dia sebagai raja yang punya kerajaan yang kekal dan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, saudara kekasih Tuhan, lalu diwujudkan dalam bentuk apa sekarang pada waktu Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya? Tidak ada di sini, tapi kemudian dia ciptakan manusia dalam Kejadian 1 ayat 26. Dia berkata, marilah kita membuat manusia serupa segambar dengan kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas seluruh bumi, atas segala ternak, binatang merayap dan melata di bumi ini. Saudara dikasih Tuhan, untuk supaya program perluasan kerajaan sorga ke muka bumi, hanya manusia yang bisa mensukseskannya. Karena hanya manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Ya, lalu jadilah saudara dan saya. Supaya jadi ada di muka bumi ini, mewakili kerajaan sorga. Makanya gereja kita disebut rock. Rock itu representative of Christ kingdom. Perwakilan kerajaan Kristus. Makanya kita waktu sudah bertobat, kita disebut nada dasar G ya. Aku anak raja, kita semua anak raja. Kita disebut putra putri kerajaan Allah. Ya, jadi bukan cuma anak Tuhan, tapi warga kerajaan sorga yang diutus ke bumi ini. Kita menjadi perwakilan kerajaan sorga yang ada di muka bumi ini. Jadi jelas ya, status kita apa saudaraku? Status saya adalah saya warga negara kerajaan sorga yang tinggal di bumi. Status saya adalah apa? Saya perwakilan kerajaan sorga yang ada di muka bumi. Tugas saya apa? Memperluas kerajaan sorga di muka bumi dengan budaya baru, budaya kerajaan. Kita tidak bermain-main dengan agama lagi di sini. Sudah lewat itu bicara soal agama. Karena kata agama berasal dari kata bahasa Yunani religare, back to the bondage, kembali kepada ikatan yang lama. Justru kita masuk kepada kehidupan yang baru, berkerajaan Allah. Kenapa Pak kok disebut kita ini berkerajaan Allah? Begini loh, kata kerajaan bahasa Inggrisnya itu kingdom, king and domain. King raja, domain wilayahnya. Jadi kalau kita ini putra putri kerajaan Allah, artinya kita memberi diri dipimpin langsung oleh raja.
sehingga pemerintahnya berlaku kepada kita. Perhatikan, bukan cuma di suasana kebaktian seperti di gereja, tapi di seluruh totalitas hidup kita. Beda dengan agama. Agama cuma saudara kelihatan oke ketika ibadah. Ritual agamawi dijalankan sungguh-sungguh. Tapi di luar mereka banyak menentang kekuatan yang mereka lakukan sebelumnya. Tapi hidup dalam otoritas kerajaan Allah berbeda. Gini ya, keadaan saudara waktu kebaktian harus sama dengan keadaan saudara waktu saudara di luar kebaktian. Halo? Saudara ikut ibadah rohani ini, saudara harus sama bersikap rohani ketika mengerjakan bisnis saudara di luar sana. Tangkap maksud saya saudaraku. Ini bedanya. Jadi Kristus memerintah bukan cuma secara spiritual, tapi juga secara jiwani kita. Apa saja Pak? Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita diperintah oleh Yesus. Dan kita, nah ini dia. Kita dengan sengaja dan kesadaran penuh menundukkan diri penuh dengan kehendaknya. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita disinkronisasikan, diselaraskan sepenuh-penuhnya dengan apa? Dengan kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Ini loh yang disebut gaya hidup kerajaan saudara. Amin saudaraku dikasih Tuhan. Jadi tidak ada ceritanya kemunafikan. Ya ini asli kita. Di mimbar ya begini. Di luar mimbar ya begini seharusnya. Kan sekarang ini kunci lagi. Anak-anak muda itu banyak yang gak suka masuk ke gereja sekarang. Kenapa saudaraku? Di negara Amerika maupun di negara Eropa, negara-negara maju. Saya punya buku namanya Unchristian. 2 penyebab utama. Kenapa anak muda tidak tertarik ke gereja? Pertama, gereja gampang menghakimi. Jadi kalau ada orang gak beres, wah lu udah masuk neraka lu apa gitu. Anak-anak muda cuma bisa menghakimi. Yang kedua, orang Kristennya penuh kemunafikan menurut mereka. Gak sama kebaktian sama di luar, gak sama mereka. Makanya lagu ini betul saudaraku. Saya masih SMP lagu ini sudah beredar. Pak Ameng pasti tahu lagu ini. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Referen langsung. Mengapa kita bersandiwara? Angkat suaramu jemaat. Mengapa kita bersandiwara? Di sini dan dimanapun kita berada, kita tidak boleh bersandiwara. Kita aslinya seperti ini. Pelayanan gak pelayanan. Di gereja, di luar gereja. Aslinya kita seharusnya seperti itu. Itu disebut gaya hidup kerajaan. Yang percaya berkata, amin. Tubuh kita pun juga dipimpin oleh pemerintahan kerajaan. Kalau enggak kita lost control. Dikendalikan, harus memberi diri. Next slide lagi. Jadi sekarang saya akan masuk yang kedua. Kalau tadi kerajaan, sekarang saya masuk yang kedua, invasi. Karakteristik utama daripada kerajaan itu saudaraku, bukan diam. Karakteristik utama kerajaan itu selalu menyerbu kegelapan. Lihat tadi, let there be light. Langsung kegelapan sirna saudaraku. Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. I will build my ecclesia, my church. Dan ini perhatikan ya. And the gates of Hades shall not prevail against us. Pintu gerbang alam maut tidak akan pernah bisa menguasainya. Tidak bisa, siapa ya?
Pintu gerbang alam maut itu gak bisa menguasainya. Nyanya itu siapa? Gereja. Saudara dan saya seharusnya. Saya kasih tahu saudaraku, saya tanya sama saudara. Bahasa Indonesia kan alam maut tidak akan. Bahasa Inggrisnya the gates of Hades. The gates, pintu gerbang alam maut. Saya tanya sama saudara. Yang namanya pintu, nah ini kita pintu masuk tadi. Dia diam di tempat atau jalan-jalan? Tolong dijawab. Namanya pintu berdiam, Pak. Kalau ada pintu bisa jalan-jalan, itu film horornya Hong Kong. Atau film-film yang horor itu yang biasa anak muda sekarang suka itu. Pintu itu diam. Waktu Yesus bilang the gates of Hades, pintu gerbang alam maut tidak pernah bisa menguasainya. Artinya apa? Pintu neraka diam, gerejanya yang mesti mendobrak maju ke sana, melakukan invasi di sana. Makanya saya beritahu pada saudara, karakteristik utama kerajaan Allah gak diam, invasi, serbu. Makanya kita ini rock ini kita bukan gereja yang tipikal diem tok. Kita ini melakukan gerakan, saudaraku. Sebelum pandemi saya terbang rata-rata 1 tahun 100 kali terbang. Tujuannya apa? Melakukan fungsi kolonisasi, perluasan kerajaan. Berpenetrasi kepada daerah-daerah. Sekarang saya sering-sering ke Papua. Apa yang kita lakukan di sana? Kami menangani 620 anak Papua yang miskin. Paniai, Pegunungan Tengah, Provinsi Baru, saudara. Itu kalau naik pesawat dari Jakarta Makassar, Makassar Timika. Berhenti 3 jam transit naik pesawat kecil, saudara. Ya biasa bisa campur babi, campur ayam, campur hasil pertanian, saudara. Ya sampai di sana dan ternyata di situ markasnya KKB juga. Jadi setiap kali saya mendarat di sana, mesti tentara jaga pakai rompi anti peluru dan senjata otomatis di runway-nya, saudara. Jadi menimbulkan rasa aman kan kita mendarat atau pulang. Ada pengusaha kaya di Jakarta, saya cerita Pania ini. Dia bilang, oh bagus Pak Roni, saya dukung pelayanan Bapak sana. Saya sumbang 100 juta. Puji Tuhan. Tapi saya bilang gini, jangan cuma uang Bapak yang sana. Bapak ikut saya. Soalnya saya sudah janji sama Bupati bahwa saya akan bawa pengusaha-pengusaha untuk invest di sana. Dia bilang gini, Pak, tapi saya salah cerita. Saya cerita ada KKB. Ketakutan pengusahanya langsung, saya kali aja Pak ya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya Yesus bilang orang kaya itu susah masuk kerajaan surga. Pikirannya di uang terus itu. Tapi kalau orang kaya yang sudah bermentalitas kerajaan, beda. Sama buat perluasan kerajaan surga, bahasa Surabaya bral brul. Ikuti gerakan saya. Bral brul. Apa artinya saudaraku? Nabur. Nanti kalau pulang orang tanya, pendetanya khotbah apa tadi? Bral brul. Amin saudaraku. Lihat ini, kita yang mesti nyerbu. Makanya saya ajak RIM, Rock International Ministry, Kepulauan Riau. Serbu pulau-pulau yang masih banyak itu. Saudara tahu nggak? Kenapa banyak gereja yang berantem? Kenapa? Kan enggak keluar-keluar. Sibuk ngurusi di dalam. Nah lama-lama ngurusi dalam bisa kelihatan kekurangannya kan. Terus saya disoroti kekurangannya terus. Saudara bergaul sama saya seminggu aja. Saudara pasti tahu, oh Pak Roni itu kurangnya begini. Tapi bahaya sekali kalau kita hidup hanya menyoroti kekurangan orang. Nobody is perfect. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kecuali Tuhan Yesus. Makanya pikiran kita invasi sekarang. Loh jangan takut saudaraku. Alkitab menjanjikan roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Iman kita mengalahkan dunia. Gak peduli nanti di sana. Oh katanya setannya gede. Oh gendruwo Pak. Datang kita. We are the light of the world. Kita ini terang dunia. Kegelapan apapun. Terang Kristus di dalam kita. Raja di dalam mereka. Terang akan menerobos. Menginvasi semua kegelapan. Spirit ini harus pada kita saudaraku. Bukan takut enggak.
Gak bisa saudaraku. Sebab itu saya ajak saudara untuk ayo bersama-sama berpikir mengembangkan ini. Pelayanan kita di Kepulauan Riau ini. Masih banyak pulau-pulau yang kecil-kecil tuh. Pastor Theo, Anda kan banyak anak-anak dari Papua. Saya ini sudah minta beberapa rektor sekolah Alkitab saudaraku. Minta supaya dikirim sarjana teologi. Karena kita mau bikin sekolah di Paniai itu. Saya kemarin yang kedua kita sudah berhasil dapatkan tanah, Bu. Ya, tanahnya 1 miliar. Kita sudah down payment 70 juta. Tinggal sekarang diurus dan kita baru bayar melunasi tanah tersebut. Kita mau bangun sekolah, asrama. Kita mau bikin asrama guru-guru. Dan rumah singgah buat anak-anak kita tadi. Mereka kasihan, di sini kalian keren anak-anak Papua di sini. Di sana ganti baju baru 2 minggu sekali ganti baju. Saudaraku kasihan sekali. Ya, lalu saudaraku kita mau bangun sekolah di sana. Karena untuk mengubahkan wajah suatu daerah harus dimulai dengan merubah pola pikir. Dan cara jitu adalah lewat sekolah. Saya sudah minta hubungi teman-teman. Siapa yang sarjana teologi, lulusan mana sekolah Alkitab ini. Tolong kasih tahu saya. Asal bersedia dikirim ke Papua. Nanti pertama ke Papua naik pesawat kita yang bayari. Kontrak 2 tahun. Lalu setiap tahun sekali boleh libur pulang ke kampung halaman 2 minggu. Kita bayari tiket pesawat pulang pergi. Lalu kita kasih PK gaji lebih besar daripada UMR Papua. UMR Papua sama dengan Jakarta. Harus tahu itu. Walaupun Papua gitu UMR-nya besar. Kita kasih gaji di atas UMR. Bahkan saya bilang 5 juta per bulan. Satu orang. Kita siapin asrama. Kita siapin makanan. Sudah, yang penting bawa hatimu ke sana. Sampai sekarang enggak ada yang datang mau daftar. Sedih saudaraku. Kalau kita berpikir invasi. Orang Ambon bilang, sing ada lawan. Sebab roh kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Kita lihat next slide lagi. Jadi jelas ya, karakteristik kerajaan Allah itu invasi. Jadi gini loh, Pak, kalau semua pergi gimana dong di rumah? Kita rock itu ada 2 jenis leadership penggembalaan. Dengar baik-baik ya, di sini para gembala di sini. Ada yang disebut dengan the traditional pastor. Pastor gembala yang memang tugasnya, do you know, ni. Yang melihara jemaat, yang besuk-besuk jemaat, yang suka dikonselingi, diwaduli, dikeluhi sama jemaat. Bapak saya suami saya itu, istri saya Pak, saya ini panglima, dia penganam, macam-macam gitu. Ada memang orang gembala yang tugasnya dengerin, kupingnya kuat dengerin. Dan saya lemah di situ. Tanya istri saya. Tapi kita butuh gembala yang begitu kan, yang jaga kandang. Tapi juga harus punya gembala yang keluar. Namanya apostolik pastor. Gembala kerasulan. Nah, kalau saudara tahu di tempat pelayanan saya selalu kami bangun seperti itu. Harus ada yang mau didiam, tapi ada yang mau bergerak keluar. Makanya saya setiap kali buka cabang baru, saya latih pemimpin dulu supaya pemimpin itu jadi gembala tradisional. Jagain dulu kandangnya, saya yang bagian pergi-pergi gitu. Nah, ini mesti kerjasama. Ya, nah tolong dipikirkan di masing-masing cabang saudara supaya kita bisa menginvasi ke sana. Kedatangan Yesus Kristus pertama kali ke dalam dunia ini adalah apa saudaraku? Menuntaskan amanat kolonisasi kerajaan. Dulu orang kan selalu berpusat kepada, dia datang menyelamatkan kita. Lalu kemudian kita kalau sudah selamat kita mati masuk surga. Lalu selesai. Tidak, itu baru koma.
Makanya banyak orang Kristen itu kalau cuma diajarkan percaya Yesus, bertobat, mati, masuk surga. Mentalitasnya nanti gak tangguh, gak invasi. Kenapa? Begitu kena tantangan, ada masalah. Mikirannya apa? Panggil, cabut nyawaku Tuhan. Karena lebih sedap tinggal bersamamu di surga. Saya mau kasih tahu saudara, yang benar adalah di surga nanti kita cuma sementara waktu. Begitu kita mati dalam Kristus, memang kita langsung diangkat ke surga. Tapi tidak selamanya di sana, jangan kaget ini. Karena nanti kita akan datang lagi ke bumi, Wahyu 19 menunjukkannya. Dan di bumi ini nanti kita bersama Yesus akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Semua kita jadi raja. Gak nganggur, seneng-seneng nyanyi-nyanyi sore-sore di gereja, di surga. Turun lagi ke bumi, Pak. Saya tidak cukup waktu menjelaskan karena ini berhubungan dengan eskatologi. Tapi Wahyu 5 ayat yang ke-20. 20 atau yang ke-10 itu. Wahyu 5 ayat 10 coba. Satu orang bisa buka terus saya ajak saudara maju ke depan baca ayat itu. Kenapa Tuhan selamatkan kita? Gak berhenti masuk surga saja. Jadi kalau ada yang ngajar kita mati masuk surga, jangan berhenti di situ. Koma. Karena kita akan turun lagi. Jadi raja memerintah bersama dengan Yesus di planet bumi ini. Tolong Pak Febri, tolong kemari Pak. Tolong dibaca Pak. Wahyu 5 ayat yang ke-10. Wahyu 5 ayat ke-10 berkata demikian. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kita memerintah sebagai apa? Di mana saudaraku? Bukan di sorga, di sini. Nanti kita kembali lagi ke sini. Tapi dengan tubuh kemuliaan, sudah gak pakai tubuh ini lagi. Waduh, saya bayangkan nanti Yesus datang naik kuda putih. Terserah saudara cara turunnya mau cara Spiderman kah, cara Superman kah, atau yang apa namanya yang merah-merah kemarin di airport terminal 1 yang Iron Man yang model Jawa Timuran, Gatot Kaca juga bisa. Mendaratnya gitu. Tapi kita akan memerintah di sini. Tidakkah sudah bergairah? Halo? Jadi jangan berpikir, cabut nyawaku Tuhan. Aku tidak tahan dengan kenyataan ini. Enggak. Tuhan jangan cabut saya sebelum saya selesai tugas saya di bumi. Saya berdoa salah satunya gini. Jangan ambil nyawa saya sebelum seluruh talenta, karunia, bakat, potensi saya lepaskan semua. Dan sudah habis baru panggil saya. Jadi selama saudaraku sadar masih banyak yang belum saudara lakukan. Jangan minta mati saudara. Oke, Yohanes 18 ayat 37. Tadi saya siapkan khotbah ini di hotel. Saya diingatkan Tuhan ayat ini. Ini waktu Yesus ditanya sama si Pilatus. Pilatus nanya, engkaukah raja? Ini jawabnya. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Perhatikan kalimat ini. Konteks Yesus sebagai raja ya. Baca ini 1, 2, 3. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Sebagai apa saudaraku? Raja. Ngapain dia? Kolonisasi kerajaan. Bawa kerajaan sorga ke bumi. Dengan budaya kerajaan sorga. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Sudah jelas ini. Dia menyatakan, ini loh, aku ini raja. Aku punya kerajaan. Untuk itu aku datang ke sini. Aku mau tegakkan kembali kerajaan Allah di bumi ini. Next slide lagi. Mungkin sudah habis. Jadi, kalau sama Ibu Ruth saudaraku, tidak lepas dari makan dan minum. Ini tadi belum kesini aja dikasih makan lagi saya. Tuhan Yesus. Setelah kebaktian nanti pun sudah disiapin itu cakalang doe. Pesadap sekali.
Kita sudah rasa tadi 1 sendok begini. Oh dois kita sudah lupa mertua. Kita pergi mertua so pergi pulang ke rumah bapak semua ada orang. Mari saya bersaudara, ini perhatikan saudara ya. Sadar atau tidak, dunia ini diserbu dengan berita makanan minuman. Tahukah saudara di balik kekuatan pandemi kemarin, kekuatan berita makanan minuman semakin kuat. Banyak orang sekarang punya usaha makan rumah. Loh enggak salah. Karena Yesus menubuatkan akhir zaman nanti orang makan minum. Enggak salah. Tapi ini yang saya mau beritakan. Dunia ini sedang diserbu dengan berita makanan minuman. Plus berita-berita tentang perkataan. Jangan heran saudaraku, nanti hoax itu jadi biasa. Sekarang nih artificial intelligence, AI, itu dibuat sedemikian rupa. Nanti dengar saya saudaraku, ujung-ujungnya saudara bisa sulit bedakan ini pernyataan orang itu asli atau ini AI, artificial intelligence. Karena dia bisa menirukan suara asli kita. Nah kalau kita nggak ngerti teknologi, gampang kemakan pasti. Tapi ini yang penting saudara harus ketahui. Ujungnya nanti artificial intelligence itu akan mengacaukan manusia dengan berita-berita hoax. Ini lihat ini. Dunia ini saudaraku menyerbu kita. Makanan, minuman, perkataan, kesia-siaan, kebohongan, dusta, hoax. Makanya jangan sembarangan percaya berita-berita hoax. Kalau saudara diwaduli, saudara ada orang mengeluh, aduh burut itu ya, aduh saya kok gitu ya, burut ini ya. Oh, kalau ada orang ngomong gitu saudara, oh gitu ya. Oke, terima kasih kamu kasih masukan saya tentang burut. Tapi saya mau supaya saya juga mau dengar dari burut juga. Sepi ini. Waduh, tahu nggak Pastor Theo itu orangnya? Wah, Pak yang itu loh, yang kumisnya tebel itu loh. Ya saya tahu. Pak, ternyata Pak Theo itu gini ya. Oh gitu ya. Terima kasih sudah kasih saya informasi. Tapi saya anggap ini kebenaran yang separuh. Loh, kok bisa Pak? Saya mau konfirmasi dulu sama Pastor Theo. Apa yang kamu lakukan dan katakan ini benar atau enggak. Tolong ini perhatikan saudaraku. Kalau enggak saudaraku, udahlah. Saya 30 tahun mengembalakan. Ada orang-orang di jemaat yang ada spirit yang disebut toxic. Racun orang itu. Kemana-mana. Karena hurt people. Kepahitan isinya. Jadi keluarnya negatif. Memang sengaja mau adu domba. Saya dengan istri saya udah pengalaman soal itu. Sampai orang-orang yang dekat kita yang tadinya baik. Apa semua bisa benci sama kami. Karena orang itu kasih breng tiap hari. Lah bodohnya dia orang itu kok enggak tanya ke kami gitu loh. Jadi sekarang kita hamba Tuhan pun jangan mau dipecah belah. Kalau ada orang ngomong ini tentang kita akan bilang terima kasih ya. Saya akan konfirmasi, sorry lo ya. Saya konfirmasi kepada hamba Tuhan yang ini. Apa benar perkataan? Pasti gini. Oh jangan Pak. Loh, saya cuma kasih Bapak. Kalau orang itu seperti, kalau kamu berkata jangan, berarti saya tidak mau percaya omonganmu tadi. Tapi kalau dia bilang, oh enggak apa-apa silakan. Saya siap kok Pak dikonfrontir. Nah itu baru. Saudara bisa. Kalau orang yang menolak, anggap saja. Anggaplah itu mimpi di hari siang. Apa yang harus kita lakukan? Serbuan apa ini dia? Saya masuk ke aplikasi sekarang. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Walaupun memang ayam penyet enak. Ya harus makan tetap toh. Tapi bukan soal itu gitu loh maksudnya. Itu bukan yang utama. Yang utama ini adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini gaya hidup kerajaan Allah, hidup benar. Iya. Bayar pajak, bayar. Saya pendeta, saya bayar pajak saudara. Saya harus disiplin. Saya kembalikan perpuluhan. Buat kami perpuluhan itu bukan masalah uang kok.
Per bulan itu dalam perspektif kerajaan. Dengar ya jemaat ya. Jangan ngomong, pendeta UUD ujung-ujung duit lagi. Dengar ini. Di dalam prinsip kerajaan Allah, per bulan itu bukan masalah jumlah uang 10%. Per bulan itu adalah training management yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kamu bisa melatih, mengelola. Karena tugas kita di muka bumi ini ada dua. Satu, government, menjadi perwakilan kerajaan Allah. Kedua, governance. Governance itu tata kelola, manajemen. Jadi kita itu dilatih. Setia nggak kelola yang 10% ini. Lalu bisa kelola 90%. Yang urusan 10% nggak pintar kelola, gimana mau dipercayakannya lebih? Paham maksud saya? Jadi saya nggak ngomong jumlahnya loh saudara. Jadi kami berdua sejak kami masih pacaran saudaraku. Kembalikan persepuluhan. Sampai sekarang kami menikah. Persepuluhan. Kami tidak mau itu. Karena kita tata kelola. Dan sampai hari ini saya bersaksi. Kami berdua, keluarga kami tidak punya hutang. Bebas utang. Lihat wajah saya, wajah susah atau wajah banyak utang saudaraku. Pastor Ray tadi bilang, dapat lihat di PV lelah. Bisa jadi saya capek. Tapi bukan lelah hati. Lelah fisik iya. Tapi saya tidak lelah hati. Saya ada wajah susah gak Bu Ruth? Karena aku wajah ceria. Kenapa? Aku gak punya hutang kok. Imut-imut asas beda. Jadi gaya hidup yang gini loh. Kelihatan hidup benar, ya kebenaran memerintah. Damai sejahtera, jaga hati, bisa damai. Tapi sukacita. Oh Pak, sukacita itu Pak, hanya orang-orang gila yang melakukannya. Hari-hari ini di Jakarta saya khotbah bolak-balik tentang sukacita. Karena sukacita juga gaya hidup kerajaan Allah yang mendasar bahkan. Saudaraku, orang bilang gini, Pak saya berdoa saya setuju, Yesus berdoa. Puasa saya setuju, Yesus berpuasa. Tapi suruh menari melompat, mana saya mau Pak. Kenapa? Tidak ada ayatnya Yesus menari melompat. Ada, Lukas 10 ayat 21. Setelah mengutus 70 murid-murid, Yesus terima kabar mereka, kabar menyenangkan. Pada waktu itulah bergembiralah Yesus oleh Roh Kudus. Kata bergembiralah bahasa Yunaninya agaliao. Agalia itu menari melompat sambil berputar-putar. Yesus itu kalau praise worship gini. Kita sekarang lebih rohani dari Tuhan Yesus. Kayak soalnya tadi saya loncat-loncat di situ. Karena saya mengerti firman. Saya ngerti saya ikuti raja saya. Wah Pak ntar di sekilas saya ini hilang wibawa saya. Wibawamu tidak ditentukan karena kamu menari melompat. Wibawamu datang karena kamu takut Tuhan, hidup kudus. Kamu jaga gini tapi kamu tidak hidup benar. Itu kerajaan kegelapan bilang, teman gue. 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Ini kuasa sudah. Nah cara kerja kuasa bukan outside outside in, tapi inside out. Kuasa sudah di sini. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita pikirkan maupun doakan, seperti dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya tanya sama saudara, anak-anak kerajaan, kuasa ada di mana sekarang? Tolong dijawab, kuasa di mana? Di sini, pegang dadamu, di sini. Sudah. Makanya saudaraku, pola pikir kalau saudara doa, jangan berdoa gini lagi. Tuhan, penuhi saya dengan kuasamu. Tuhan, kalau saya ada di situ, malaikat di situ. Sudah. Sekarang kamu tinggal ekspresikan kuasamu. Manifestasikan kuasa Tuhan dalam dirimu. Makanya praise and worship itu puji-pujian itu saya selalu perhatikan sekarang kalimatnya. Kalau ada Alkitabiah, saya tidak mau nyanyikan. Kayak ini. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercelah. Ini dulu album kami paling laris dari Bali Blessing, Lembah Pujian. Penjualannya lebih tinggi dari Sungai Sukacita album saya yang berikut. Nomor 1 ranking ini.
sukacita penuaian. Saudaraku, berjalan waktu kita sadar salah kalimatnya. 1 Korintus 3:16 berkata, tubuhmu bait Allah, Roh Kudus diam di dalam kamu. Sudah, kok nyanyinya jadikan aku bait Allah? Malaikat bilang, sudah, nyebut sudah. Kan lucu, namaku Roni Daud Simeon, terus saya berdoa, Tuhan jadikan aku Roni Daud Simeon. Malaikat bilang stres. Kamu sudah Roni Daud. Makanya Pak Ray dan tim ya, perhatikan kalimat-kalimat harus biblical. Harus Alkitab ya. Oh, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Waktu dilihat Alkitab Yohanes pasal 2, bukan anggur baru. Anggur di Kana itu kalos dalam bahasa Yunaninya, anggur yang berkualitas, excellent, bukan baru. Saudara yang suka minum anggur, anggur baru sama anggur lama mahal mana? Van, ojo pura-pura gak ru Van. Aku yang ngombe anggur, wine, red wine. Ngombe aku, lu pendeta lu. Oh, pokoknya gak mabuk. Yo Denny, David, iya toh, setuju toh? Minum gak apa-apa, bukan untuk mabuk. Saya tanya saudaraku, anggur yang mahal tuh baru atau anggur yang lama? Lama Pak. Jadi koreksi, aku kok menyebar ke sini ya, cuma sekalian deh supaya makan banyak semuanya. Tapi yang jelas saudaraku, perkataan ini harus perkataan penuh firman. Ini yang membuat saya ditolong oleh Tuhan. Saya menghadapi lembah bayang-bayang maut, kena COVID Maret 2020. Tidak ada obat, tidak ada vaksin. Tapi waktu itu hari demi hari, iblis ngomong di pikiran saya, mati kamu, tidak ada harapan kamu. Karena teman-teman pendeta pada mati. WA, si ini mati, ini mati, ini mati. Tapi waktu itu saya berkata, tidak. Tugasku belum selesai. Lalu saya ngomong firman. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya katakan firman, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus Kristus aku telah disembuhkan. Saya ucapkan firman, semua yang benar, semua yang manis, semua yang suci, semua yang adil, semua yang sedap didengari, semua disebut kebajikan, patut dipuji. Itu yang aku pikirkan, saudaraku. Yang namanya serangan-serangan si jahat. Orang Manado bilang malele jo, so malele so bigi dia, pang. Kemenangan di pihak kita. Perkataanmu, penuhi perkataanmu dengan firman Tuhan. Bangun orang lain dengan perkataan firman Tuhan. Penuhi dirimu saudara, ya, dengan hal-hal yang sifatnya membuat kamu hidup benar, dikuasai damai sejahtera dan sukacita. Wow, saya yakin saudaraku, kamu bisa menyatakan kerajaan Allah dalam hidupmu sehari-hari. Saudara bangkit berdiri. Yang terakhir sekarang supaya saudara tahu saya selesai. Next slide lagi. Ini dia, Bu. Tolong ditangkap ini Bu. Tapi saya percaya Ibu pasti suka ini. Wujud kingdom invasion adalah penuntasan amanat agung Yesus Kristus. Yesus berkata, pergi. Nah itu. Tidak ada gini. Marilah kemari. Hei. Tidak. Invasi itu selalu bilang, go. Pergi. Bukan ke sini. Ke sana. Ayo mulai pikirkan. Tempatnya Pak Ameng. Pulau apa itu? Go. Jangan nunggu saya datang. Tim di sini. Ya saya pikir perlu para gembala ini di grup ya. Bahas gitu loh. Ayo. Mikir perluasan. Setuju gak? Jadi jangan cuma saya yang memenuhi grup Kepulauan Riau itu dengan firman Tuhan tiap hari terus tak kirimi. Tidak peduli dibaca gak dibaca, pokoknya saya kirimi tiap hari. Kingsword itu. Maksudnya ada diskusi, ayo gimana nih? Ada kota ini, ada kabupaten ini yang belum ada. Ayo gimana nih? Siapa yang bisa dukung Pak? Gitu loh. Saya yakin Burut akan gampang lah ngetokno duit ya. Iya, mungkin kemarin nang Filipina. Ini saudaraku ya, ayam penyetria itu ayam yang invasi.
Sudah terbukti beberapa tempat saudaraku dibuka ayam penyet, gereja ada di sana. Jadi saudaraku makanya supaya ketularan spirit invasinya makan di ayam penyet ria saudaraku ya. Bukan ono komisi nih ojo lali lho Bu ya. Guyonan Bu. Oke. Saya tutup dengan pernyataan ini. Ada 4 kata kerja Yesus berikan. Pergi. Jadikan muridku, baptislah, ajarkan. Tapi hanya 1 yang disebut kata kerja induk. Nah ini yang sekolah Alkitab pasti tahu ini. Yang disebut imperatif. Kata kerja induk imperatif itu hanya dijadikan semua bangsa muridku. Jadi dari semua itu yang menjadi kata kerja imperatif induk, maka itulah disebut perintah. Jadi muridkan, pemuridan itu penting sekali. Karena itu perintah Yesus. Saya tutup dengan satu statement. Richard, kalau Om Roni ngomong Adidas, apa di pikiranmu? Sepatu. Bagus. Pak Abraham Losung, kalau saya bicara Rolex, apa di pikiran Bapak? Jam. Jangan cuma jam. Ya mahal. Mahal. Ya toh? Saya tanya sama Bu Ruth. Kalau saya ngomong Hermes, apa di pikiran Ibu? Tas yang mahal. Tas itu ada Ibu, tas mahal. Oke, Pak Luki les itu salah. Kalau mudah-mudahan ada di Tanjung Pinang ini. Kalau saya ngomong Zara, apa di pikiran Bapak? Zara, Z-A-R-A. Oh doanya nak mengerti dia kontinyonya ada di sana Dan. Cuma ada di Singapura. Apa Dan? Apa itu? Ya. Fashion, baju-baju. Anaknya bantu dari belakang. Makanya Pak jangan coba berdoa, buka internet, belajar apa gitu loh Pak ya. Istrinya Pak Pastor Theo, kalau saya menyebut nama Revlon, apa di pikiran Anda? Kosmetik. Sephora, juga kosmetik. Oh memang perempuan. Istriku pasti sama itu, bisa menjawab. Sekarang saya tanya kepada semua. Kalau saya bicara gereja, apa di pikiran saudara? Gedungnya, fasilitasnya, jemaatnya banyak. Ini kekeliruan berabad-abad. Seharusnya waktu kita bilang gereja, di pikiran pertama muncul pemuridan. Karena itu kata kerja imperatif induk yang Yesus mau. Katakan bersama saya, pemuridan. Kenapa pemuridan ditekankan oleh Tuhan Yesus? Karena Tuhan bukan mau cari pengikut. Tuhan perlu murid. Karena dengan muridlah prinsip kolonisasi, invasi kerajaan Allah baru bisa ditegakkan. Dan bukan jemaat biasa. Yang percaya berkata, kasih tahu kiri kanan buka belakang, siap dimuridkan. Siap dimuridkan. Yes. Sudah. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Lord. For from you are all things, and to you are all You things. deserve the glory. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Oh Tuhan, ini kami Tuhan jemaat-Mu. You are worthy of it all. Hallelujah. For from you are all things, and Pak Luki. to you are all things. You deserve the glory.
deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Oh Yesus Tuhan. For from you Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Raja. you deserve the glory. Negara kita dulu dijajah Belanda 350 tahun. Ya. Singapura dijajah oleh Inggris. Commonwealth. Apa bedanya? Belanda invasi ke Indonesia. Tapi Belanda punya mentalitas ambil semua yang terbaik, dibawa ke negeri Belanda. Mereka pakai politik divide. Artinya politik adu domba. Dibodoh-bodohkan rakyat Indonesia. Khususnya kita dari keturunan Jawa. Saya ada darah Jawa, saudara. Orang Jawa itu begitu ketemu bule langsung salah kayak sisi. Makanya saudara kalau ketemu kebanyakan orang Jawa sama bule, yes sir. Kan tuh yang paling susah dijajah Belanda itu orang Jawa, saudara. Beda orang Ambon, orang Manado dimanjakan sama Belanda. Oke, itu karakteristik negeri Belanda, menginvasi dengan cara membodohkan. Saya tadi dari Singapura. Nah, saudara semua pasti pernah ke Singapura. Karena cuma naik ferry. Orang Singapura, saudara, pinter-pinter, bahasa Inggris semua. Betul kan? Bahasa internasional mereka punya. Mereka juga berbahasa Mandarin sebagian besar. Saya ke Malaysia, orang Malaysia pakai bahasa Melayu memang, tapi mereka juga berbahasa Inggris. Karena yang jajah Inggris, mereka menginvasi, tapi mereka bagi ilmu. Kenapa Pak Jokowi ditakuti sama MEE hari-hari ini? Sama negara-negara maju. Jokowi buat polisi gini. Kalau kamu mau invest di sini, pertambangan misalnya, bawa teknologimu di sini. Bangun smelter di sini. Bagikan ilmumu kepada orang Indonesia. Dan jangan bangun pabrikmu di negaramu. Itu yang bikin maju. Saudara ngerti tidak saya kasih ilustrasi ini? Ketika anak-anak Tuhan menginvasi dunia, yang kita bawa bukan membodohi mereka, yang kita bawa kehidupan buat mereka, yang kita bawa kebenaran buat mereka, yang kita bawa damai sejahtera buat mereka, sukacita buat mereka, kuasa buat mereka. Beda, saudara. Kita harus punya mentalitas itu. Kita ada untuk jadi berkat bagi orang lain, merubah situasi, merubah keadaan. Karena itulah gaya hidup kerajaan Allah. Siap bersama-sama melakukannya? Amen. Oke, siap. Sekarang ada lagu lama sekali, tapi kamu belum lahir waktu itu. Tahu lagu ini? Kayaknya minor ya. Ku dengar Suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Ini lagu lama, saudara. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Hey, Mari maju, maju, maju ke medan peperangan.
untuk loyo. Untuk maju, maju, maju ke tanah perjanjian. Puji namanya dan rebut kebenaran. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Kuasanya selalu menolong serta kemenangan bagi kita. Biarlah dunia akan mendengar, biarlah dunia akan melihat, biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa. Nanti kalau kita berdoa buat firman, kalau kita persembahan, nyanyi lagu ini lagi Pak Re. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat, hiburkan yang berduka cita. Kami percaya kami pulang tidak sama pada waktu kami datang. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Bapa di surga. Yes. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan ucapan syukur kami. Berkati setiap umat-Mu yang memberi persembahan ucapan syukur pada malam hari. Dalam nama Yesus Kristus, berkati Paroni yang telah memberkati kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Semua, come on. Ku dengar suara Tuhan, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Ayo maju, mari maju, maju. Yang sudah memberi tetap berdiri semua. Multimedia untuk santai. Mari maju, maju, maju ke tanah perjanjian. Oke. Waktu dibilang mari maju, maju semua berdiri. Waktu maju semua yang merasa 100 tahun ke bawah, anak muda angkat. Mari maju ke depan, paling depan. Mari. Saya mengundang saudara yang di belakang, kamu maju, mari. Mari kita menari, jangan kalah sama para pemimpin. Ayo. Semua di sini. Come on. Jangan pura-pura lihat ke atas, ada cicak di dinding. Ayo, maju. Yang di tengah, ayo maju. Loh, saudara Paroni datang jauh-jauh membina kita, saudara. Ada di depan, mari, ayo semua. Suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil nama. Lebih maju lagi, semua. Ku dengar suara, Aceh, maju semua cepat. Ku dengar suara
maju, maju, maju. ke medan peperangan. Tiada waktu untuk santai. Mari maju, maju, maju. Ke tanah perjanjian, puji namanya, rebut kemenangan. Yang keras katakan, sebab Tuhan ada di pihak kita. Kuasanya sanggup menolong kita, sanggup menolong. Serbu kemenangan bagi kita, kemenangan bagi kita. Biarlah hatinya akan mendengar, biarlah kepri akan melihat, biarlah kepri akan tahu bahwa Allah kita gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa. Sekali lagi, Gagah perkasa, terakhir katakan, gagah perkasa.
Sabetino Rino wangi gandol Gusti Kula amung pracaya Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selamiyo semua atiku rasa tentrem atiku saya senang asik-asik Dino ulonge gandol Gusti everybody sing gandol Gusti Gandol Gusti, hey, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Sabetino, Rino wangi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Sabetino, Rino wangi Gandol Gusti. kula amung Amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selamiyo amin atiku rasa tentrem atiku angkat saya jempolnya semua senang jempolnya Dino ulonge gandol Gusti semua di tengah sambil lompat yang keras say Pulanglah sekarang dan bawalah berkat Tuhan. Sebab roh yang di dalammu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Bahkan imanmu mengalahkan dunia ini. Bersama Yesus Kristus, kamu akan lakukan perkara-perkara yang besar. amin Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun bersatu hati musuh menyerang kamu, tapi bertujuh jalan mereka akan lari meninggalkan kamu. Sebab Tuhan di pihak kamu, sehingga kamu bisa berkata, siapakah lawanku? Dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, katakan bersama-sama. Amin.